Tsunami Megatrust Northern Sulawesi ancam IKN, Prabowo ungkap ke Jokowi soal antisipasi. Meski relatif aman, karena letak IKN memang sudah ditentukan para pakar, namun ancaman tsunami dan gempa megatrust tetap mengintai dan tinggal tunggu waktu. Ancaman tsunami di IKN diungkap Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Dwi Korita Karnawati. Kendati Kalimantan satu-satunya pulau tingkat aktivitas gempa yang rendah, sehingga aman dibandingkan dengan daerah lainnya, seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua yang memiliki catatan gempa merusak dan menimbulkan korban jiwa, katanya pada 2017, yang dikutip dari situs BMKG, Sabtu 17 Agustus 2024. Pada 17 Agustus 2024 ia mengatakan, ada 3 hal penyebabnya. Pertama, Kalimantan memiliki struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit. Kedua, lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng, megatrust. Ketiga, beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersiar. Segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi untuk memicu gempa. Namun, Dwi Korita meminta warga di Kalimantan waspada, terutama di pesisir Kalimantan Utara, Kaltim dan Kalsel. Sebab berdasarkan peta sebaran, megatrust yang terdekat IKN Megatrust Northern Sulawesi, bagian utara Pulau Sulawesi memanjang vertikal. Areal ini punya dimensi 480 x 120 km, dengan slip rate belum terdeteksi dan memiliki magnitudo maksimum 8,5, dengan subduksi ganda Sangihe, yakni subduksi lempeng laut Sulawesi, Minahasa, dan subduksi Sangihe, North Sulawesi Trench, yang menghasilkan gempa besar dan tsunami. Maka itu, para peneliti mewanti-wanti wilayah di pesisir utara Sulawesi, yakni Tolotoli, Boeol, Tolau, Genluma, Boroko, dan Manado. Hal ini dipertegas oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Ia mencontohkan gempa dahsyat di Jepang, di zona megatrust Nankai hampir semuanya memicu tsunami. Kami mengimbau agar warga tetap waspada, jangan lengah, kata Daryono dikutip kilat.com dari Twitter pribadinya, Rabu 14 Agustus 2024.